Halo anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, semoga kalian sehat selalu. Dan jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan dijauhi dari bara bahaya. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi relasi dan fungsi yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penyajian fungsi. Nah, ada apa aja sih di penyajian fungsi itu? Mari lihat video berikutnya. Semua jangan lupa untuk berkomentar di kolom komentar yang telah disediakan sebagai bukti bahwa kalian telah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita memasuki materi tentang bentuk penyajian fungsi, kita mengingat kembali tentang ciri-ciri fungsi yang telah dibahas pada minggu sebelumnya. Nah, ada apa aja sih ciri-ciri fungsi itu? Yang pertama, sebuah fungsi itu kan dihubungkan antara anggota A dengan anggota B. Nah, pada anggota A, dia tidak boleh memiliki dua pasangan di anggota B. Dan di anggota A tidak boleh salah satu elemennya itu tidak memiliki pasangan. Jadi, dalam sebuah fungsi itu, anggota A harus memiliki satu pasangan dan tidak boleh ada yang tidak memiliki pasangan. Diibaratkan di anggota A ini tidak boleh ada yang jomblo ataupun yang selingkuh. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke bentuk penyajian fungsi. Bentuk penyajian fungsi itu dapat disajikan dalam bentuk apa aja sih? Ada berapa? Fungsi dapat kita sajikan dengan 5 bentuk. Apa aja itu? Nah, yang pertama, itu fungsi dapat kita sajikan dalam bentuk pasangan berurutan. Yang kedua, fungsi dapat kita sajikan dalam bentuk diagram panah. Nah, diagram panah ini juga sudah kita gunakan sebelumnya di relasi, namun ada beberapa perbedaan. Yang ketiga, dapat kita sajikan dalam bentuk persamaan fungsi. Dan yang keempat, dapat kita sajikan dalam bentuk koordinat kartesius. Dan yang terakhir, yang kelima, itu fungsi dapat kita sajikan dalam bentuk tabel. Nah, untuk lebih memahaminya, mari yang pertama kita akan membahas tentang bentuk penyajian fungsi dalam himpunan pasangan berurutan. Lihat contoh yang ada di samping. Mari kita baca bersama-sama. Misalkan fungsi f dari P yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan 5 ke anggota Q yang beranggotakan 1 sampai 10. Nah, di sini buatlah suatu penyajian fungsi himpunan berurutan setengah kalinya dari. Nah, maksud setengah kalinya dari ini kita mencari sebuah range atau hasil di anggota B dari setengah kalinya dari anggota P. Nah, contoh nih, setengah kali 1 itu adalah setengah kalinya dari 2, dan maka di sini kita dapat membentuk sebuah himpunan pasangan berurutan 1,2. Nah, selanjutnya itu adalah 2 itu setengah kalinya 2 itu setengah kalinya dari 4. Dan 3 itu setengah kalinya dari 6. Nah, di sini kita dapat memasangkan berarti 1,2, 2,4, 3,6 karena 3 itu adalah setengahnya dari 6 dan 4 itu setengah kalinya dari 8 dan 5 adalah setengah kalinya dari 10. Nah, oleh karena itu kita mendapatkan sebuah fungsi f yang beranggotakan 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, dan 5,10. Nah, itu adalah hasil dari himpunan pasangan berurutan dari soal yang tadi telah kita bacakan. Nah, lanjut nih, ada fungsi dalam bentuk penyajian diagram panah. Nah, sebelumnya kita udah tahu kan ya, diagram panah itu tinggal memasang-masangkan. Nah, soalnya masih sama dengan yang tadi. Nah, sekarang kita buat nih buah diagram. Nah, ini ada diagram P dan diagram Q. Nah, di mana diagram P ini adalah anggotanya 1 sampai 5. Dan diagram Q ini anggotanya itu 1 sampai 10. Di mana anggota P ini akan dihubungkan dengan anggota Q yang setengah kalinya dari anggota P. Kayak yang tadi, yaitu 1 akan kita hubungkan dengan 2,
2 akan kita hubungkan dengan 4, 3 akan kita hubungkan dengan 6, 4 akan kita hubungkan dengan 8, 5 juga akan kita hubungkan dengan 10, karena 5 itu adalah setengah kalinya dari 10. Nah, sekarang kita lanjut ke bentuk persamaan fungsi. Kita akan menyajikan sebuah fungsi dalam persamaan fungsi. Nah, di persamaan fungsi kita akan mengambil contoh yang sama dengan soal-soal berikutnya, soal-soal sebelumnya. Nah, kita akan membuat sebuah persamaan atau perbandingan di mana di sisi kanan itu adalah P. Di sini P itu adalah anggotanya yang 1,2, 2,4 sampai 5,10. Di sini adalah Q. Q itu adalah hasilnya atau dapat kita katakan sebagai range-nya. Nah, di sini kita memperoleh 1,2 itu dari mana sih? Itu dari 1,2 kali 1. Dan hingga yang kelima itu kita dapatkan 5,10 itu kita dapat dari 5,2 kali 5. Nah, kita misalkan nih si anggota P ini adalah X dan Q ini adalah Y. Nah, kita fokus ke angka yang keduanya ini, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan yang sedikit itu 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, sampai berikutnya. Kita anggap P itu adalah X, kita anggap Q itu adalah Y. Nah, di sini kita memperoleh nih, X itu sama dengan setengah Y. Kita dapat memperoleh bahwa X itu adalah setengah Y. Yang kita cari di sini adalah Y. Y di sini itu sama dengan fx atau fungsi X. Nah, jika X sama dengan setengah Y, maka Y sama dengan berapa? Kita harus mengalih silang atau mengalihkan kedua ruasnya. Nah, di sini kan X berarti kita kalikan dengan 2 dan setengah Y kita kalikan dengan angka 2 agar kita memperoleh angka Y-nya aja, karena di sini kita akan mencari angka huruf berapa sih huruf Y ini. Nah, maka kita peroleh nih persamaannya itu adalah Y sama dengan 2X. Jadi bentuk persamaan fungsi dari soal sebelumnya itu adalah fx sama dengan 2x untuk setiap x adalah anggota himpunan P. Nah, berikutnya kita akan menyajikan sebuah fungsi dalam bentuk koordinat kartesius. Kita masih menggunakan soal yang sama, yaitu misalkan fungsi f dari P yang anggotanya 1 sampai 5 ke Q yang anggotanya 1 sampai 10 dengan mencari setengah kalinya dari, membuat sebuah fungsi setengah kalinya dari. Nah, di sini kita akan membentuk sebuah koordinat kartesius dengan x dan y, di mana si x ini adalah sebagai P atau ya P, dan Q-nya ini dan y-nya ini sebagai Q. Nah, di sini kita akan menarik nih di angka 1 atau di sebuah Q ini kita tarik ke angka 2 karena Q ini, karena 1 ini adalah setengahnya dari 2 sampai ke angka 5. Nah, karena 5 ini adalah setengah kalinya dari 10, maka kita tarik nih 5 ini sampai ke 10. Kita dapatlah titik di sini kita dapat titik 5,10 karena di x-nya ini 5 dan di y-nya ini adalah 10. Nah, sekarang kita masuk ke penyajian fungsi yang terakhir. Yang terakhir ini adalah fungsi dapat kita sajikan dalam bentuk tabel. Nah, di dalam bentuk tabel ini agak sedikit berbeda. Jika tadi di beberapa itu kita tuliskan semuanya, tapi di bentuk tabel ini kita hanya memasukkan hasilnya saja. Nah, untuk contoh soalnya kita gunakan contoh soal yang sebelumnya, yang kita peroleh, yang kita mempunyai sebuah P atau anggota sebuah fungsi yang dari P ke Q. Itu dari setengah kalinya dari, dan P itu anggotanya 1 sampai 5 dan Q-nya ini anggotanya Q ini adalah 1 sampai 10. Nah, di sini kita akan mencari setengah kalinya dari. Kita kan dari tadi sudah memperoleh nih 1,2, 1 itu setengah kalinya 2, 2 itu setengah kalinya 4, 3 itu setengah kalinya dari 6, 8 itu setengah kali, 4 itu setengah kalinya dari 8, dan 5 itu setengah kalinya dari 10. Nah, di sini kita akan membentuk sebuah tabel. Kita dapat membuat tabel X. Kita dapat membuat tabel ke samping ataupun ke bawah. Kalau ke samping berarti kita simpan di atas X. Nah, nanti di X ini kita akan menaruh angka 1, 2, 3, 4, sampai 5.
Dan fx ini atau hasilnya atau range ini itu akan kita simpan hasilnya atau si y-nya tadi. Fx ini adalah y. Kan tadi 1 itu pasangannya dengan 2, berarti 2 pasangannya dengan 4, 3 pasangannya dengan 5, dan 6 itu dan 4 pasangannya dengan 8, 5 itu pasangannya dengan 10. Nah, selanjutnya kita juga bisa membuat sebuah tabel yang berdiri tegak atau ke bawah dengan sebelah kanan itu x, dan sebelah kirinya itu fx atau y, dimana di x ini akan ada anggota 1 sampai 5, dan si x-nya ini atau si y-nya ini atau fx ini atau range-nya ini akan berisikan 2 atau setengah kalinya dari 1, setengah kalinya dari 2 itu 4, berarti 2, 4, 6, 8, dan 10. Cukup sekian penyampaian dari Ibu, semoga materinya dapat kalian pahami. Jika kalian tidak memahami materinya, boleh chat Ibu secara langsung. Jangan lupa untuk berkomentar di kolom chat agar bukti kalian masuk ke Ibu bahwa kalian telah mengikuti pembelajaran kali ini dengan menonton video yang telah Ibu sediakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum